Gunung adalah salah satu mahakarya Allah yang sangat luar biasa dan indah. Keindahan gunung biasanya dipakai orang untuk berekreasi atau juga berkemah. Dan selain itu juga sekedar untuk mengasingkan diri, menundukkan pikiran, hidup dari rutinitas kesibukan kerja sehari-hari. Selain itu juga gunung memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam konteks bacaan kita di saat ini, juga gunung memiliki peranan yang penting dalam kisah pelayanan Yesus Kristus. Ada suatu peristiwa yang misteri dan luar biasa terjadi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung menjadi pemberitaan firman Tuhan kita di saat ini pada Minggu Sengsara Kristus yang pertama. Alkisah menceritakan setelah 6 hari, kemudian Yesus membawa ketiga murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersama-sama naik ke atas gunung yang tinggi, tujuannya untuk mendiamkan diri dan berdoa. Di sanalah Yesus berubah rupa di depan mata mereka, di mana wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaian Yesus berubah menjadi putih bersinar seperti terang. Dan dalam penglihatan mereka, tampaklah Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Elisa dan Musa. Dalam peristiwa tersebut, para murid merasakan hati yang penuh gembira dan bersuka cita karena berada di tempat itu, melihat setiap peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perubahan rupa Tuhan Yesus mengisyaratkan pemancaran kuasa dan kemuliaannya sangat dahsyat dan ajaib. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang adalah gambaran mengenai betapa kemuliaan kuasanya setelah mengalami elok-elokan, aniaya, mati, dikuburkan, bahkan dibangkitkan di antara orang mati. Sebelum masuk babak yang begitu berat, Yesus menyadari bahwa penderitaan yang akan membuatnya harus mengorbankan nyawanya adalah pilihan yang sangat berat, namun tetap harus dijalani. Tidak ada pilihan lain, sebab dengan cara itulah Allah menyelamatkan manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya. Mempersiapkan hal itu tentu sangat berat bagi kemanusiaan Yesus, sehingga ia perlu menguatkan dan meyakinkan dirinya. Dipertegaskan di sana pula oleh Yesus sendiri, dalam balik awan ada suara yang berseru-seru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Disinilah kemesiasan Yesus, bukanlah karena pengakuan manusia, melainkan Allah sendiri. Suara yang berseru-seru di balik awan itu bukan 1 kali terjadi, melainkan sudah 2 kali terjadi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itu berarti Yesus sendiri yang menyatakan, mengumandangkan,
menegaskan kepada dunia dan diperwakilkan kepada para murid pada saat itu. Yohanes, Petrus dan Yakobus, bahkan juga kepada Bapak, Ibu dan saya. Bahwa Yesus adalah anaknya yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Hendaknya kita mendengarkan Dia. Namun banyak firman Tuhan, banyak perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Namun tidak sedikit orang Kristen yang malas mendengar. Itu yang menjadi masalah bagi kita sebagai orang percaya. Apalagi melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Lewat pesan inilah, dalam hal ini menunjukkan bahwa memilih mendengar dan mengikuti Yesus adalah langkah yang tepat dan yang paling benar. Sebab karya Allah yang mulia hanya ada di dalam Yesus dan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tidak bisa dilakukan oleh siapa-siapa, baik Musa maupun Elia yang merupakan tokoh penting dalam perjanjian lama yang sebagai seorang nabi. Tidak bisa dilakukan oleh mereka. Hanyalah Yesus. Allah berkenan menjadikannya jalan keselamatan satu-satunya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Itulah Yesus kita. Kemuliaan Yesus membuat ketiga murid tersungkur dan ketakutan karena mendengar suara yang berasal dari Allah. Namun Ia tetap menguatkan mereka dan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Hal ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan manusia, termasuk Bapak, Ibu dan saya. Ini adalah suatu jaminan yang diberikan Allah bagi manusia yang tidak didapatkan dan diberikan oleh siapapun. Berpeganglah pada Yesus adalah solusi yang tepat. Karena Ia mampu untuk menguatkan kita. Ia mampu untuk melindungi kita dari situasi kita yang tidak baik, bahkan situasi kita yang terpuruk. Yesus kita mampu untuk melakukannya. Semua hal yang terjadi, yang disaksikan oleh ketiga muridnya, dilarang, mana semua yang disaksikan menjadi berita bagi dunia, untuk tidak diceritakan kepada siapa-siapapun. Karena belum saatnya. Pada saat itu akan tiba, itu juga akan menjadi berita bagi seisi dunia. Dan itu dilakukan sengsara ketika Yesus mati dan bangkit. Itulah berita keselamatan yang wajib diwartakan bagi dunia, sehingga melalui segala bangsa akan menerima berkat keselamatan dan mengikutinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, hendaknya kita sebagai orang percaya, kita bangga memiliki Tuhan kita yang sungguh luar biasa yang kita imani. Allah yang perkasa, Allah yang dapat menyatakan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu dan saya. Kita bangga memiliki Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita mampu melupakan segala keberdosaan kita, mampu meninggalkan segala masa lalu kita, dan Ia mampu memegang masa depan kita yang penuh dengan pasti. Kalau Tuhan mampu memegang masa depan kita, apa yang harus kita khawatirkan?
Bukankah Dia berkuasa di bumi maupun di sorga? Oleh sebab itu yang tadi saya katakan, bahwa kita bangga memiliki Dia yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan kita di saat ini, dalam minggu sengsara Kristus yang pertama ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, memasuki minggu sengsara Kristus yang pertama, di tengah aktivitas pergumulan, suka dan duka di tengah dunia ini, sebagai pengikut Kristus perlu menyediakan waktu dan memiliki waktu dan ruang khusus secara pribadi, keluarga, bahkan juga jemaat dengan Tuhan Yesus. Seperti halnya ketika Ia harus pergi ke gunung, menjauhkan keramaian hanya untuk berjumpa secara pribadi dengan Bapaknya. Kita perlu belajar seperti Yesus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Cara melalui hal sederhana, berdoa, membaca firman. Banyak orang Kristen memiliki kecenderungan datang kepada Tuhan Yesus hanya pada saat membutuhkan saja. Ketika senang, kita lupa Tuhan lagi. Dan yang kedua, sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah orang-orang pilihan Yesus. Bergembira dan bersukacita melihat dan merasakan anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang hendak dipakai menyaksikan karya Tuhan. Dan sampai saat ini ada banyak anugerah yang Tuhan yang kita terima. Apakah masih ada alasan untuk kita tidak bergembira? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah bukti perkenan Allah. Dengarkanlah berita firman dan jadikanlah itu terang menuntun kemanapun kita melangkah, sehingga cahaya kemuliaan Allah nampak dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan saat manusia tidak berdaya. Berserahlah dan mengimani Tuhan adalah solusi yang tepat dan yang tidak mengecewakan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab karya keselamatan bagi manusia, bagi Bapak, Ibu dan saya, hanya Tuhan Yesus. Terimalah itu dengan sukacita. Jadilah pemberitaan sukacita dalam keluarga maupun juga dalam persekutuan, lingkungan kerja ataupun dimanapun kita berada. Keselamatan manusia tidak ditentukan dengan semua yang kita miliki, harta, kekayaan, bahkan juga kedudukan, tetapi oleh kebaikan yang telah kita buat. Jadilah duta-duta kerajaan Allah melalui pikiran, tutur kata, dan hati yang baik. Fokuslah membenahi diri sendiri ketimbang mengurus kehidupan orang lain. Hadirlah sebagai berkat bagi sesama, bukan bencana. Selamat menghayati minggu sengsara Kristus yang pertama, sehingga lewat kehidupan kita mampu untuk bercahaya bagi setiap orang, terkhusus bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.